2 juta orang membaca buku yang sama dan memutuskan untuk membenci satu orang. Namanya Anatoly Bukriv, pendaki gunung altitudo tinggi paling elit yang masih hidup. Dan buku itu mengatakan dia adalah seorang pengecut yang meninggalkan kliennya pada malam paling mematikan yang pernah terjadi di Everest. Buku itu terjual 2 juta eksemplar, memenangkan penghargaan besar dan ditulis oleh seorang pria yang ada di sana. Hanya ada satu masalah. Selamat datang di Ekstrim. Sekitar pukul 1:07 siang pada tanggal 10 Mei 1996, pendaki asal Kazakhstan berusia 38 tahun ini bernama Anatoly Bukriv menginjakan kaki di titik tertinggi di bumi, menancapkan kapak esnya ke salju, dan untuk sesaat dia hanya berdiri di sana menatap dengan ngeri pada apa yang dilihatnya. Dan itu bukan karena dia berada di puncak Everest, di punggungan sempit yang terdiri dari es dan batu ini, di mana dia bisa melihat gunung-gunung raksasa menjulang keluar dari awan seperti tusuk gigi. Itu karena jauh di bawahnya, berjejer di sepanjang punggungan yang menuju ke puncak, dia bisa melihat puluhan pendaki yang masih mendaki. Puluhan orang, padahal saat itu sudah lewat jam 1 siang. Anatoly sendiri adalah pendaki yang tidak konvensional, tapi bahkan dia tahu bahwa satu aturan di Everest yang tidak boleh dilanggar adalah jika kamu belum berdiri di puncak sekitar jam 2 siang. Kamu harus segera turun kembali. Dan alasannya bukan karena ada semacam loket di atas sana yang tutup setelah jam 2. Itu hanya akal sehat. Matahari terbenam di Himalaya sekitar jam 6 sore, dan akan cepat gelap begitu matahari terbenam. Jika kamu mencapai puncak setelah waktu itu, kemungkinan besar kamu tidak akan bisa kembali ke camp dengan selamat sebelum matahari terbenam. Dan seperti yang bisa kamu bayangkan, terjebak dalam kegelapan di gunung tertinggi di dunia bukanlah sesuatu yang diinginkan siapapun. Tapi para pendaki yang sedang diawasi Anatoly di bawah sana sama sekali belum mendekati puncak, bahkan setelah lewat jam 1 siang. Dengan kecepatan seperti ini, mereka akan beruntung jika bisa sampai di sini pada pukul 4 sore. Jadi, kenapa mereka masih terus mendaki? Apa yang sebenarnya mereka pikirkan? Ya, mereka tidak membayarnya untuk mengkhawatirkan hal itu. Anatoly telah dipekerjakan sebagai pemandu pendakian oleh Scott Fisher dari Mountain Madness, salah satu orang yang pada dasarnya mengatur seluruh ekspedisi ini. Tugasnya adalah membantu para pendaki dari ekspedisi itu mencapai puncak dengan selamat. Dan selama 90 menit berikutnya, itulah yang dia lakukan. Dia akan turun melihat 1 atau 2 pendaki yang benar-benar kesulitan untuk naik, mengaitkan dirinya di samping mereka, dan pada dasarnya menarik mereka hingga sampai ke puncak. Dia juga membantu mereka mengambil foto diri mereka di atas sana, karena siapa yang tidak ingin fotonya diambil di puncak dunia. Ini semua adalah hal yang cukup standar bagi Anatoly sebagai pemandu. Tetapi pada pukul 2:30 siang, pada 10 Mei 1996, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang nantinya dianggap sebagai salah satu hal paling ceroboh yang pernah dilakukan seorang pemandu pendakian dalam sejarah Everest. Dia berbalik dari puncak dan mulai turun kembali. Ini benar-benar tidak masuk akal. Setiap ekspedisi komersial besar dari barat di sini di Everest mendaki dengan filosofi sederhana, bahwa pemandu gunung harus tetap bersama klien mereka sepanjang perjalanan naik dan turun. Maksud saya, seluruh alasan orang membayar mahal untuk naik ke sana adalah agar ada seseorang yang berpengalaman tetap berada di sisi mereka, dan para pemandu tahu hal ini. Tapi Anatoly memang tidak mau menunggu. Tanpa memberitahu siapapun, dia mulai menuruni punggungan es dan batu yang sangat sempit yang merupakan puncak Everest. Jalur di beberapa bagian punggungan ini lebarnya hampir tidak lebih dari 2 telapak kaki Anda sendiri. Jika Anda terpeleset dan jatuh ke kiri atau kanan, ya Anda akan jatuh ribuan kaki. Ada satu tali tipis yang terpasang di es yang membentang tepat di tengah punggungan ini. Para pendaki mengaitkan harness mereka saat mendaki untuk melindungi diri dari jatuh. Dan biasanya, tali tunggal ini berfungsi seperti jalan satu arah, karena semua orang bergerak naik secara perlahan dalam satu rombongan besar, lalu beberapa jam kemudian, rombongan itu bergerak turun. Tapi Anatoly hari itu bergerak melawan arus, seperti pengemudi nakal yang melaju kencang ke arah yang salah di tengah kemacetan orang-orang sekarat. Jadi setiap kali Anatoly bertemu klien yang sedang naik saat dia turun, dia harus benar-benar melepaskan diri dari tali pengaman, bermanuver mengitari klien, lalu mengaitkan diri kembali. Melakukan ini berulang kali menguras tenaga fisik yang sangat besar,
Tenaga yang sejujurnya bisa ia gunakan untuk benar-benar membantu timnya mencapai puncak. Sekarang, entahlah kalau Anda, tapi saya pasti akan sangat marah kalau saya jadi pendaki yang dia lewati. Saya merasa sesak di sini, membawa tabung oksigen logam yang berat dan canggung di punggung saya sambil berjuang maju inci demi inci di atas es. Hanya untuk melihat ke atas dan melihat pria ini, yang seharusnya menyemangati saya di bagian akhir ini, malah meluncur turun gunung seperti Fred Astaire menuruni tangga. Bro, saya merasa seperti orang yang baru saja saya bayar mahal untuk melindungi saya, malah membiarkan saya mati di sana. Tapi Anatoly sepertinya tidak peduli dengan kesan yang ditimbulkannya, dan karena dia sendirian serta tidak membantu siapapun, dia bergerak sangat cepat. Dia begitu cepat sehingga pada pukul 5 sore, tanggal 10 Mei, dia sudah kembali dengan selamat di Camp 4. Camp 4 di Everest, omong-omong, bahkan sebenarnya bukanlah sebuah camp seperti yang mungkin kita bayangkan. Itu pada dasarnya hanyalah sebuah tempat datar dan tandus tepat di antara dua puncak gunung. Tapi di sana ada tenda-tenda. Di ketinggian 26.000 kaki itu sudah cukup. Begitu Anatoly tiba di Camp 4, dia membuka resleting tendanya, merangkak masuk untuk akhirnya keluar dari angin yang menusuk dan langsung bersantai. Dia menyalakan kompor kecilnya dan mulai melelehkan bongkahan salju untuk membuat teh hangat. Bagi siapapun yang melihat, sepertinya dia mengira tugasnya sudah selesai. Yang harus dia lakukan sekarang hanyalah duduk santai, tetap hangat, dan menunggu anggota ekspedisi lainnya entah bagaimana menemukan jalan turun gunung dan tiba di perkemahan. Namun saat Anatoly duduk di sana dalam keheningan relatif di tendanya, mendengarkan dengungan kompor kecilnya, langit di luar mulai berubah. Ketika dia melihat keluar beberapa menit lewat pukul 5.30, angin mulai menghantam dinding nilon dengan keras. Butiran salju turun semakin cepat, dan langit dengan cepat berubah menjadi abu-abu gelap yang tidak wajar. Wajahnya pasti sudah benar-benar pucat pasi. Dia tahu persis apa artinya. Hasil terburuk yang bisa terjadi pada para pendaki yang telah dia tinggalkan di atas sana saat ini sedang terjadi. Mudah untuk melihat momen itu dan berpikir bahwa gunung sedang menghukumnya karena turun lebih awal. Tapi kenyataannya, badai ini hanyalah pemicu untuk kontroversi yang jauh lebih kelam yang akan menodai seluruh musim pendakian ini secara permanen. Untuk memahami apa yang menyebabkan semua ini, kita harus mundur beberapa bulan ke belakang. Pada musim semi tahun 1996, mendaki Everest telah berubah. Itu telah menjadi operasi yang sangat dikomersialkan. Siapapun dengan $65.000 pada dasarnya bisa membayar untuk bisa naik ke gunung itu. Itu berarti para klien musim itu tidak semuanya pendaki gunung berpengalaman. Mereka adalah para profesional kaya, sosialita, dokter, dan jurnalis. Dan mereka mengharapkan perlakuan istimewa yang premium. Mereka berharap semuanya akan berjalan lancar. Tapi tahun 1996 adalah musim di mana segalanya menjadi kacau. Badai tanpa henti telah menghantam puncak selama berminggu-minggu. Jadi ketika jendela cuaca cerah yang langka dan sempit terbuka pada tanggal 10 Mei, hampir setiap operator pendakian memutuskan mengejar puncak pada hari yang sama persis. Hal itu menciptakan kemacetan besar yang bergerak lambat di bagian paling mematikan dari gunung tersebut. Pada saat para pendaki yang kelelahan ini akhirnya mencapai puncak, mereka sudah melewati jauh batas waktu ketat pukul 2 siang. Batas waktu untuk berbalik dan oksigen mereka sudah sangat menipis secara berbahaya. Tapi dalam pikiran mereka merasa aman. Badai besar berikutnya seharusnya baru datang besok. Ya, Everest tidak menerima pemberitahuan itu. Pada pukul 6 sore, langit berubah menjadi sangat gelap. Badai salju yang tiba-tiba menghantam puluhan pendaki yang tidak terlindungi yang masih dalam perjalanan turun. Angin sekuat badai menerjang melintasi punggungan dengan kecepatan lebih dari 70 mil per jam. Menurunkan suhu yang terasa akibat angin hingga mencapai minus 100 derajat Fahrenheit yang bisa membekukan kulit. Tapi dingin bukanlah ancaman terbesar. Ancaman utamanya adalah salju. Kristal es padat berterbangan secara horizontal dengan kecepatan yang luar biasa. Bayangkan saja kamu menjulurkan kepala keluar jendela mobil yang melaju di jalan tol. Sementara seseorang melemparkan pasir langsung ke matamu. Para pendaki harus memalingkan wajah mereka dari arah angin hanya untuk bisa bernapas. Dan ketika kamu melakukan itu dalam kondisi jarak pandang 0, kamu kehilangan orientasi sepenuhnya. Kiri, kanan, maju, mundur. Semuanya hanya menjadi dinding putih yang menyilaukan.
Dan sebelum para pendaki di gunung itu sempat bersiap, badai salju menghantam puluhan pendaki yang tidak terlindungi yang masih turun dari lereng atas gunung. 70 mil per jam. Itu secepat mobil yang melaju di jalan tol, menghantam tubuh mereka yang sudah lelah. Suhu yang terasa akibat angin turun hingga sekitar 100 derajat di bawah nol cukup dingin untuk membuat kulit yang terbuka mengalami radang dingin dalam waktu kurang dari 1 menit. Tapi masalah terbesarnya bahkan bukan dinginnya, melainkan salju yang berterbangan akibat badai berangin ini. Kristal es padat ditembakkan secara horizontal dengan kecepatan luar biasa, tepat ke wajah mereka. Para pendaki yang menghadapi badai itu sama sekali tidak bisa menjaga mata mereka tetap terbuka. Mereka benar-benar tidak bisa. Bayangkan Anda menjulurkan kepala keluar dari jendela mobil yang melaju di jalan tol, sementara seseorang melemparkan pasir langsung ke mata Anda. Mereka harus memalingkan wajah dari arah angin hanya agar bisa bernapas dan melindungi mata mereka. Satu-satunya masalah adalah mereka tidak lagi tahu mana kiri, kanan, depan, atau belakang. Karena ya, semuanya terlihat putih di sekeliling mereka. Ini adalah kondisi terburuk yang bisa dialami oleh pendaki manapun. Pada tanggal 10 Mei 1996, sekelompok pemandu dan beberapa klien dari ekspedisi Anatoli benar-benar berada dalam mimpi buruk itu. Mereka perlahan-lahan menuruni punggungan ketika badai datang. Mereka benar-benar tidak siap. Ini ironis karena mereka sebenarnya hanya berjarak beberapa ratus kaki dari keamanan Camp 4. Tetapi di tengah salju putih yang membutakan itu, rasanya seperti berada di gunung yang berbeda. Selama berjam-jam di tengah salju yang membutakan, yang mereka lakukan hanyalah berjalan tanpa arah dalam kegelapan, berharap entah bagaimana bisa menemukan tenda-tenda di Camp 4, meskipun mereka bahkan tidak bisa melihat 2 kaki di depan wajah mereka sendiri. Namun akhirnya, kelompok itu terpaksa berhenti total. Karena saat menatap menembus es yang berterbangan, mereka menyadari bahwa mereka telah berjalan sampai ke tepi lereng Kangsung. Itu ribuan kaki jauhnya dari tempat mereka memulai dan tepat di tepi gunung yang sebenarnya. Satu langkah lagi ke arah yang salah dan mereka akan langsung jatuh dari gunung itu. Mereka benar-benar terjebak, mereka tidak bisa maju, mereka sama sekali tidak tahu ke arah mana harus mundur. Dan ingat, angin masih bertiup sangat kencang. Jadi, mereka melakukan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan. Mereka jatuh ke atas es dan membentuk sebuah lingkaran rapat. Mereka benar-benar menumpuk di atas satu sama lain dengan putus asa mencoba berbagi sedikit panas tubuh yang masih tersisa. Sejujurnya, itu adalah situasi paling sengsara dan menakutkan yang bisa dialami seorang manusia. Terutama setelah membayar puluhan ribu dolar untuk memastikan seorang pemandu ahli ada di sana guna mencegah hal seperti ini terjadi. Seiring jam-jam berlalu dalam kegelapan, dengan oksigen mereka benar-benar habis dan tubuh mereka perlahan-lahan mati karena dingin, beberapa dari mereka mulai menyadari bahwa ini mungkin akhir bagi mereka. Mereka tidak akan bisa menemukan jalan kembali. Dan tepat keluar dari badai itu, melangkah menembus salju yang berhembus seperti Arnold keluar dari reruntuhan di Terminator 2, muncullah Anatoly. Dia secara fisik menyeret 3 klien langsung dari kerumunan yang kacau itu, kembali hampir 1000 kaki sampai ke Camp 4. Dan dia melakukan ini 3 kali secara terpisah, 3 kali di tengah badai, sendirian tanpa oksigen omong-omong. Pada saat matahari akhirnya terbit keesokan paginya, Anatoly telah seorang diri menyelamatkan nyawa 3 orang. Hingga hari ini, itu tetap menjadi salah satu upaya penyelamatan individu terbesar dalam sejarah pendakian. Namun 8 orang meninggal karena badai itu saja. Dan ketika para penyintas akhirnya tertatih-tatih kembali ke peradaban, setengah beku, beberapa dari mereka kehilangan jari, kehilangan hidung, bahkan salah satu dari mereka kehilangan seluruh tangan. Dunia ingin tahu satu hal. Siapa yang bersalah? Dan pria ini pikir dia punya jawabannya. Namanya Jon Krakauer, dan jujur saja, dia tampak seperti orang yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan itu. Pertama, Jon adalah seorang jurnalis yang sangat dihormati untuk Outside Magazine. Pria itu benar-benar terlatih untuk menyelidiki dan menguraikan bencana yang sangat rumit. Kedua, Jon benar-benar berada di Everest saat badai ini terjadi sebagai klien yang membayar. Jadi dia mengalami mimpi buruk itu secara langsung. Dia melihat orang-orang meninggal, dia sendiri hampir meninggal.
Dan ketika dia pulang untuk menulis ceritanya, John menyalahkan keputusan-keputusan tertentu dan orang-orang tertentu yang menurutnya gagal menjalankan tugas mereka hari itu. Dan salah satu orang yang dia salahkan adalah, sudah bisa ditebak, Anatoly. John mengatakan persis apa yang akan dipikirkan siapapun yang melihat cerita ini. Ya, tentu saja Anatoly menyelamatkan 3 orang dengan risiko besar terhadap nyawanya sendiri. Itu tidak bisa disangkal. Tapi kenapa mereka terjebak dalam posisi saling merapat sejak awal? Bukankah sebagian alasannya karena pemandu mereka, orang yang seharusnya membimbing mereka pulang, justru meninggalkan mereka di punggungan hanya karena sudah larut? Dan tidak berhenti di situ saja. Untuk pendakian ini, Anatoly memilih untuk mendaki tanpa tabung oksigen. Itu adalah pendakian keempatnya ke sana tanpa oksigen. Itu adalah pencapaian yang luar biasa bagi pendaki biasa. Tapi Anatoly memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam ekspedisi ini selain pencapaian pribadinya. Tugas-tugasnya membutuhkan kekuatan ekstra di sana. Kekuatan ekstra yang biasanya hanya diberikan oleh tabung oksigen kepada para pendaki di ketinggian seperti itu. Dan lihat, ketika kamu dibayar $25.000 untuk menjaga orang tetap hidup, memilih untuk mendaki tanpa oksigen tambahan. Padahal itu pasti akan membantunya berpikir lebih jernih dan membantu lebih banyak klien. Menurut pendapat John, itu adalah kesalahan yang arogan dan pengecut. Sungguh luar biasa betapa cepatnya argumen ini menyebar. Artikel John sangat populer, begitu penuh semangat, sehingga dia dengan cepat menuangkan pengalamannya ke dalam sebuah buku yang terbit pada tahun berikutnya. Buku itu berjudul Into Thin Air, dan masih menjadi salah satu buku petualangan paling populer yang pernah ditulis. Jutaan eksemplar terjual. Buku itu diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa. Buku itu bahkan hampir memenangkan Pulitzer, dan saya harus jujur, saya bisa melihat alasannya. Maksud saya, tulisannya memang luar biasa. Dan meskipun John mungkin tidak bermaksud seperti itu, Anatoly Bukreev dalam buku itu digambarkan sebagai pemandu yang brilian tapi egois dan pengecut, yang gagal melindungi kliennya dan terpaksa menjadi pahlawan hanya untuk membereskan kekacauannya sendiri. Tapi terkubur di bawah status bestseller dan berbagai nominasi, selama bertahun-tahun di ruang kelas dan klub buku, versi Jon Krakauer diperlakukan sebagai kebenaran mutlak. Ada sebuah garis waktu, catatan nyata menit demi menit tentang apa yang dilakukan Anatoly Bukreev malam itu. Dan begitu kamu membandingkannya dengan tuduhan itu, sesuatu yang aneh terjadi. Si pengecut itu menghilang, dan yang tersisa justru tampak lebih seperti satu-satunya pria di gunung itu yang benar-benar melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan. Jadi mari kita kembali, bukan ke bukunya, tapi ke gunung itu sendiri, dan ke jam-jam sebelum siapapun tahu ada badai yang akan datang. Jadi sekarang pukul 2.30 siang, kamu berdiri di punggungan yang sangat tipis di ketinggian 29.000 kaki, menyaksikan kemacetan besar dan menakutkan dari para pendaki yang kelelahan. Kamu harus terus bergerak untuk menghasilkan panas. Tanpa oksigen tambahan, satu-satunya pertahananmu terhadap dingin yang melumpuhkan adalah kecepatan. Kamu berasal dari tradisi panjang para pendaki Soviet yang tidak menganggap pemandu gunung sebagai penolong. Kamu diajarkan bahwa setiap pendaki harus mandiri, dan tugas sebenarnya seorang pemandu adalah menjadi pelopor yang membuka jalur, memasang tali, dan bertindak sebagai jaring pengaman terakhir saat keadaan benar-benar kacau. Pada tahun 1991, seluruh sistem itu dengan pendanaan negara dan gaji yang memungkinkanmu mendaki daripada bekerja telah runtuh, bersama dengan negara yang membangunnya. Tapi kamu tetap terus mendaki, karena saat itu bukan lagi sebuah karir. Itu adalah satu-satunya hal yang benar-benar ingin kamu lakukan dalam hidupmu. Ada bulan-bulan di mana kamu bahkan tidak mampu membeli makanan. Kamu meminjam perlengkapan milik orang lain karena kamu tidak mampu membeli perlengkapan sendiri. Dan tetap saja, 10 kali berbeda, kamu berdiri di puncak salah satu dari 14 gunung tertinggi di bumi tanpa satupun tarikan napas dari oksigen botolan. Jadi, ketika kamu setuju menjadi pemandu untuk Scott Fisher musim ini, kamu tidak berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Kamu bilang langsung padanya, kamu mendaki dengan cara murni, atau kamu tidak mendaki sama sekali. Dan Scott, seorang pria yang benar-benar paham jenis pendaki seperti apa yang dia pekerjakan, setuju bahwa jika kelompok mulai tertinggal, jika keadaan menjadi sulit di atas sana, kamu akan turun dengan cepat, mengambil oksigen dan perlengkapan, dan siap untuk naik kembali jika ada yang perlu diselamatkan. Jadi pada pukul 2.30 siang, dengan kemacetan itu masih merayap menuju puncak, yang kamu tahu beberapa dari mereka tidak akan pernah mencapainya, kamu membuat keputusan. Kamu berbalik dan mulai turun, sendirian, cepat, persis seperti yang sudah kamu katakan pada Scott akan kamu lakukan.
Kamu berada di jalur yang benar-benar penuh, dan kamu sama sekali tidak tahu betapa kontroversialnya keputusan itu akan menjadi. Yang kamu tahu hanyalah pada pukul 5.30 sore. Langit di luar tenda kamu telah berubah menjadi warna yang tak seharusnya muncul seawal ini, dan firasatmu mengatakan bahwa teh bisa menunggu. Kamu sudah bergerak keluar sebelum angin benar-benar bertiup kencang. Keluar dari tenda, tabung oksigen sudah kamu sandang di bahu untuk siapapun yang membutuhkannya lebih dulu. Kamu belum sampai 30 kaki sebelum whiteout menelan segalanya. Kamu bahkan tak bisa melihat tanganmu di depan wajahmu. Tak ada tali, tak ada punggungan, tak ada cakrawala untuk dijadikan penuntun. Melanjutkan perjalanan sekarang bukanlah tindakan berani. Itu hanya cara cepat untuk menjadi satu lagi korban yang tewas di gunung ini. Jadi kau berjuang melawan angin, mencoba melepas jaket dari tubuhmu dan kembali masuk ke dalam tenda. Lalu kau menunggu berjam-jam dalam kesakitan, mengetahui orang-orang di atas sana terjebak, tapi tak ada yang bisa kau lakukan untuk menyelamatkan mereka. Bagi pria seperti kamu, itu mungkin bagian tersulit dari seluruh malam. Pukul 7 malam lewat, begitu juga pukul 8 malam. Lalu, lewat jam 9, sosok-sosok muncul tertatih-tatih keluar dari badai. Setengah beku, nyaris tak bisa berdiri, tapi masih bisa bicara. Dan mereka memberitahumu dengan panik bahwa sisa kelompok masih di luar sana, terjebak di dekat tepi tebing, kehabisan segalanya. Kamu pergi ke tenda, mencari siapa saja yang masih mau berjalan kembali ke dalam badai itu. Tidak ada yang mau. Jadi kamu ambil lebih banyak oksigen, dan kamu pergi sendirian. Kali ini dengan sedikit gambaran arah, mempercayai ingatanmu tentang jalur yang kamu lewati beberapa jam sebelumnya saat siang hari. Kamu menemukan mereka. Kamu membawa 3 dari mereka keluar, satu persatu, melewati badai yang tidak pernah berhenti. Saat langit mulai memutih di pagi hari, kamu sudah memberikan segalanya yang kamu punya sebanyak 3 kali. Kamu seharusnya berhenti di situ. Semua orang pasti akan mengerti jika kamu berhenti di situ, tapi kamu tidak melakukannya. Karena di suatu tempat di atasmu, masih di gunung itu, ada Scott, pria yang mempekerjakanmu. Kabar sampai ke camp bahwa dia tidak pernah berhasil turun dari punggungan, bahwa dia masih di dekat puncak selatan dan belum ada yang berhasil menemuinya. Jadi keesokan paginya, dengan kaki yang sudah membawa 3 orang asing turun gunung malam sebelumnya, kamu naik lagi. Kamu menemukannya kira-kira di tempat yang dilaporkan, dan begitu kamu melihatnya, kamu sudah tahu. Tangannya sudah hilang karena cedera beku. Jari-jarinya membeku melengkung tanpa menggenggam apa-apa. Wajahnya sedikit menengadah ke langit, matanya setengah terbuka, sudah tertutup salju yang tak pernah berhenti turun. Kau tetap berjongkok di sampingnya. Kau memanggil namanya, meskipun sebagian dirimu sudah tahu tak akan ada jawaban. 15 tahun mendaki telah mengajarkanmu seperti apa rupa mayat di lereng ini. Scott Fisher, pria yang memberimu kesempatan untuk mencari nafkah sambil melakukan hal favoritmu di dunia, kini telah tiada. Dan kau bahkan tidak bisa membawanya pulang karena kau tidak punya kekuatan untuk menyeretnya turun sendirian. Pada saat hari berakhir, kau telah mendaki Everest tanpa oksigen, menarik 3 orang asing keluar dari badai, dan mengucapkan selamat tinggal kepada pria yang mempekerjakanmu tanpa pernah mengucapkan sepatah kata pun. Dan tetap saja, meskipun semua ini, kau terbangun pada suatu pagi Senin dan mendapati sebuah artikel yang ditulis oleh seorang pria yang sedang tidur di tendanya saat kau masih berada di tengah badai itu, mengatakan bahwa kau meninggalkan para pendakimu, pada dasarnya menyebutmu pengecut. Secara pribadi, aku pasti sudah kehilangan akal sehatku. Aku pasti ingin berteriak dan menyebutkan setiap jam yang kuhabiskan di tengah badai itu saat dia sedang tidur, supaya seluruh dunia tahu persis di mana dia berada saat aku masih terus bergerak. Tapi Anatoly tidak melakukan itu. Dia tidak memulai adu teriak di media. Dia hanya mencoba meluruskan fakta. Pertama, dia menulis surat balasan untuk artikel John yang sangat populer untuk menjelaskan sisi ceritanya. Dia memaparkan kronologi dan alasan taktisnya untuk turun lebih awal hari itu. Dia hampir memohon kepada dunia untuk melihat fakta mentah tentang siapa yang benar-benar selamat malam itu dan alasan pasti mengapa mereka selamat. Dia bahkan mengakhiri surat ini dengan kalimat yang hampir tidak ada yang menduganya. Saya mengulurkan tangan kepada dia dan mendorong upaya itu. Beberapa orang akan menyebut itu mulia, tapi dunia sudah memilih dia sebagai penjahatnya. Sedikit menyimpang. Setiap bulan ada cerita yang tidak pernah masuk ke YouTube. Ceritanya ada kalau kamu mau. Patreon, tautan di bawah. Sekarang kita sampai di mana tadi?
Jon Krakauer adalah penulis yang piawai dan puitis dengan dukungan besar dari mesin penerbitan barat. Anatoly adalah pendaki Kazakh yang stoik dan blak-blakan, yang bahkan bahasa pertamanya bukan bahasa Inggris. Salah satu hal paling aneh dari seluruh insiden ini adalah betapa banyaknya hal yang sebenarnya disepakati oleh Jon dan Anatoly meskipun mereka tidak menyadarinya. Mereka berdua sepakat bahwa tali seharusnya sudah dipasang lebih awal pada hari itu. Mereka berdua sepakat bahwa ada terlalu banyak pendaki yang tidak berpengalaman di gunung itu pada saat yang bersamaan. Mereka bahkan sama-sama sepakat bahwa industri komersial Everest sudah terlalu jauh dan menjual mimpi mahal kepada orang-orang yang sejujurnya seharusnya tidak berada di sana sejak awal. Tapi disitulah kesepakatan mereka berakhir. Nyawa melayang. Kedua belah pihak yakin bahwa lawan mereka salah. Ini pasti akan berubah menjadi pertengkaran yang sangat pribadi dan sangat berantakan. Dan itulah yang benar-benar terjadi. Kemudian pada tahun 1997, Anatoly bekerja sama dengan seorang penulis bernama Weston DeWalt dan menerbitkan bukunya sendiri, The Climb, khusus untuk membantah klaim Jon satu persatu. Dari situ, Jon dan Anatoly mulai saling berbalas surat membaca di majalah Outside secara terbuka, dengan nada pahit dan sangat teknis. Situasinya menjadi begitu intens sehingga Jon benar-benar kembali dan memperbarui catatan tambahan di edisi-edisi selanjutnya dari Into Thin Air hanya untuk membantah buku Anatoly. Pihak Anatoly langsung membalas, menyebut Jon sebagai klien amatir yang sok jadi pelatih dari pinggir dalam situasi yang sebenarnya tidak ia miliki, keahlian atau kompetensi untuk memahaminya. Perselisihan itu membelah dunia pendakian menjadi dua kubu. Ada jutaan pembaca biasa yang menganggap buku Jon sebagai kebenaran mutlak. Tapi ada juga para pendaki elit yang memahami alasan Anatoly mengambil keputusan-keputusan itu hari itu. Mereka membutuhkan penengah, seseorang yang benar-benar memahami dunia pendakian dan media. Orang itu adalah Galen Rowell. Jika Anda tidak mengenal namanya, Anda seharusnya tahu. Galen adalah salah satu pendaki dan fotografer paling dihormati saat itu. Dia telah menghabiskan 30 tahun mendokumentasikan keputusan seperti ini di ketinggian seperti ini dalam situasi penuh tekanan. Ketika Galen Rowell mengatakan sesuatu tentang gunung, orang-orang yang benar-benar mendaki gunung akan mendengarkan. Pada bulan Mei 1997, sekitar sebulan setelah Into Thin Air terbit, Rowell duduk dan menulis sebuah artikel untuk Wall Street Journal. Dia tidak berkelit. Dia langsung menyerang versi Jon dan dia melakukannya dengan satu senjata yang hampir mustahil untuk dibantah. Kronologi seluruh kecelakaan itu. Sementara Anatoly berada di luar sana sendirian, Jon sedang tidur di tendanya. Itu bukan penghinaan, Jon sendiri hampir mati hari itu. Tidak ada yang menyalahkan seseorang karena beristirahat setelah itu. Tapi sulit untuk menyamakan pemandu ceroboh yang tidak peduli dengan garis waktu yang menunjukkan dia tidak sadarkan diri, sementara orang yang dia tuduh masih bekerja di luar sana. Galen juga melangkah lebih jauh dari itu. Dia berpendapat bahwa Anatoly tidak hanya sekadar beruntung, tapi dia membaca seluruh situasi lebih baik daripada siapapun di gunung itu, berjam-jam sebelum hal itu menjadi penting. Dia sudah memperhitungkan bahwa masih ada 5 pemandu lain di atas sana yang mampu menangani perjalanan turun. Dia memastikan dirinya turun dalam keadaan istirahat cukup, sudah makan, dan siap bergerak kalau-kalau ada yang tidak beres. Kata-kata persisnya adalah, kepahlawanan Anatoly bukanlah suatu kebetulan. Dan kemudian, orang-orang yang benar-benar diselamatkan Anatoly dari badai itu juga mulai angkat bicara. Sandy Hill Pittman, salah satu dari 3 klien yang diselamatkan Bokrif dari badai itu dengan tangannya sendiri, memberikan wawancara di mana dia menggambarkan 2 orang yang menyelamatkan hidupnya malam itu, dan Anatoly adalah salah satunya. Bagi Ying, Anatoly adalah sosok yang di film cuma bisa dipura-purakan oleh para pahlawan super. Karena jika dia melakukan satu hal saja secara berbeda malam itu, mengambil satu langkah yang berbeda, dia benar-benar percaya bahwa dia tidak akan hidup untuk menceritakan kisah ini sama sekali. Charlotte Fox, salah satu pendaki lain yang dibawa Bukriev keluar dari kondisi whiteout itu, mengungkapkannya dengan lebih sederhana. Anatoly menyelamatkan hidup saya. Pada bulan Desember 1997, dunia pendakian gunung telah melihat cukup banyak bukti. American Alpine Club, institusi pendakian gunung yang paling dihormati di Amerika Serikat, memberikan Anatoly Bukriev penghargaan David A. Sowes Memorial Award. Itu adalah penghargaan tertinggi untuk keberanian yang diberikan oleh klub tersebut.
Penghargaan itu memang dibuat khusus untuk para pendaki yang mempertaruhkan segalanya dengan pengorbanan pribadi demi menyelamatkan nyawa orang lain di gunung. Dalam 16 tahun sejak penghargaan itu ada, penghargaan tersebut hanya diberikan beberapa kali saja. Pria yang selama ini dianggap dunia sebagai sembrono dan egois itu, kini berdiri di depan American Alpine Club menerima penghargaan tertinggi mereka, tepat karena tindakan yang sebelumnya dikecam oleh buku tersebut. Dia telah menang. Sebesar dan sejelas kemenangan yang bisa diraih oleh seseorang di posisinya, ada satu masalah. 3 minggu setelah American Alpine Club memberinya penghargaan tertinggi, Anatoly sudah kembali ke sebuah gunung di Nepal yang dikenal sebagai Annapurna. Itu bukan tempat tertinggi di bumi, tapi bahkan lebih berbahaya dengan caranya sendiri. Anatoly mencoba sesuatu yang sejujurnya terdengar hampir mustahil, yaitu pendakian musim dingin di dinding selatannya. Dia bersama pendaki Italia bernama Simone Moro dan seorang kameramen asal Kazakhstan bernama Dmitry Sobolev bertekad untuk menaklukkan gunung ini. 9 bulan sebelumnya, Anatoly bermimpi. Dia berada di tengah longsoran salju. Dia tidak tahu di gunung mana itu terjadi. Ketika orang-orang terdekatnya mendengar tentang itu dan menyuruhnya berhati-hati, bahkan menyarankan untuk mengubah rencananya, dia berkata kepada mereka, "Sudah terlambat bagiku untuk mengambil jalan lain." Kedengarannya menantang, tapi mungkin seharusnya dia mendengarkan karena sekitar pukul 12 siang, 25 Desember 1997, ketiga pria itu sedang memasang tali di sebuah kloir yang sempit. Sekitar 19.000 kaki di atas gunung, ketika sebuah lempengan salju besar tiba-tiba terlepas tanpa peringatan dari dinding barat Annapurna, tepat di atas mereka. Longsoran salju itu menyeret mereka jatuh dari gunung. Simone Moro berhasil menggali jalan keluar meskipun tangannya robek hingga ke tendon. Dia selamat. Sayangnya Anatoly dan Dmitry tidak seberuntung itu. Longsoran salju telah mengubur mereka di bawah ribuan ton puing beku yang terus bergerak. Dalam kekacauan longsoran itu, mereka lenyap dalam sekejap mata. Dan begitu saja, pahlawan dari malam paling menegangkan dalam sejarah Everest, yang sebelumnya disebut pengecut oleh semua orang, telah tiada. Tragedi Anatoly terjadi seketika karena dia sama sekali tak menduganya. Tapi apa yang terjadi jika kamu memang sudah tahu itu akan terjadi? Ketika satu-satunya prinsipmu adalah jangan pernah menantang gunung ini karena kamu tahu konsekuensinya, tapi kamu tetap melakukannya. Tonton video berikutnya untuk melihat apa yang terjadi.